upaya mengungkap kasus pembunuhan mengerikan Elizabeth Short kemudian menjadi perhatian khusus kepolisian. 2 orang detektif diturunkan untuk menyelidiki kasus ini. Mereka adalah detektif Harry Hansen dan Finis Brown. Kasus pembunuhan yang terkenal ini kemudian mulai menyebar di sosial media. Saat melakukan investigasi, banyak orang-orang yang mengaku bahwa mereka membunuh Elizabeth. Tentunya untuk tujuan mencari popularitas dan sensasi yang tidak pernah terbukti. Hingga pada suatu hari, datang sebuah paket misterius yang diduga berasal dari pembunuh Elizabeth. Datang ke kantor berita harian Los Angeles Examiner. Paket misterius itu berisi sebuah catatan dari potongan-potongan huruf yang bertuliskan, "Ini adalah barang-barang punyaannya Dahlia." Paket tersebut juga berisikan foto-foto Elizabeth, akte kelahirannya, kartu nama, kartu jaminan sosial, namun tidak ditemukan adanya sidik jari pada barang tersebut. Orang-orang yang dicurigai sebagai tersangka tidak ditemukan banyak barang bukti yang berarti membuat pemecahan kasus ini menjadi jalan buntu. Pihak kepolisian harus berusaha ekstra keras untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang dibalik kasus pembunuhan ini. Meskipun banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai pembunuh Elizabeth, namun polisi menemukan beberapa orang yang ia curigai sebagai tersangka. Robert Marley. Dia adalah orang terakhir yang dilihat bersama Elizabeth. Robert ini menemukan Elizabeth di suatu bioskop. Dengan rasa kasihannya, ia mengajak Elizabeth untuk memberinya tumpangan tempat tinggal di sebuah motel. Awalnya ia dituduh sebagai pembunuh Elizabeth, namun setelah menjalani tes, ternyata ia terbukti tidak bersalah. Mark Hansen adalah pemilik sebuah klub malam dan teater tempat Elizabeth berkumpul bersama sejumlah artis lainnya. Mark yang telah berusia 55 tahun tersebut memberi penginapan gratis untuk para wanita yang bekerja untuknya. Mark juga diketahui menyimpan rasa ketertarikan pada Elizabeth dan sempat tinggal di rumahnya selama beberapa tahun pada tahun 1946. Walter Alonzo Bailey adalah ahli bedah yang tinggalnya hanya beberapa blok dari tempat di mana Elizabeth ditemukan tewas termutilasi. Menurut para teori mengatakan bahwa pembunuh Elizabeth adalah seorang ahli bedah. Menurut beberapa teori mengatakan bahwa pembunuh Elizabeth adalah seorang dengan kemampuan membedah yang sangat baik, melihat dari mutilasi mayat yang sangat rapi. Namun Bailey sendiri diketahui tidak memiliki catatan kriminal serta ia tidak mengenali Elizabeth sebelumnya. Ia adalah seorang pensiun LAPD yang terkenal karena bukunya yang berjudul Avenger Black Dahlia. Dalam bukunya tersebut,
Dia menyebutkan bahwa ayahnya sangat kejam dan pernah memperkosa putrinya. Ia mempublikasikan pula sebuah album foto berisi dua wanita rambut gelap yang diyakini sebagai Elizabeth Short. Pada suatu hari di tahun 1981, seorang detektif LAPD bernama John menerima kedatangan seorang pria yang bernama Arnold. Arnold membawa sebuah rekaman pengakuan pembunuhan terhadap Elizabeth beserta barang-barang pribadi milik Elizabeth. Ia menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan rekannya yang bernama Al Morrison, yang diduga adalah pembunuh Elizabeth. Detektif John mencurigai dan menduga bahwa Arnold dan Al Morrison adalah orang yang sama. Namun, saat dimintai keterangan lebih lanjut, Arnold justru ditemukan terbunuh di kamarnya di Holland Hotel dengan kondisi terbakar habis bersama dokumen-dokumen milik Elizabeth. Meskipun dicurigai bahwa Arnold telah dibunuh oleh seseorang, namun tidak ditemukan bukti yang mengarah ke sana. Meskipun telah banyak petunjuk serta teori yang terus bermunculan, namun tetap saja kasus pembunuhan The Black Dahlia ini tidak pernah dapat terungkap. Bahkan setelah hampir 70 tahun berlalu, kasus ini terus menjadi misteri yang menggoda para penelitian dan detektif independen untuk mencoba membuka tirai misteri yang menyelimutinya. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di ujung video. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih udah tonton video ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.